ya. Dek, sebenarnya hari ini saya ingin nobar ya tentang APR ya. Tapi ternyata apa namanya, ini ada satu materi yang belum saya sampaikan, kala 4 persalinan, sama saya ingin menyampaikan tentang KSPR, karena KSPR kan juga penting ya. Ada yang sudah memberikan, ada dosen yang sudah memberikan, ada yang belum. Oh iya, anunya di aku kwitansinya. Iya, maaf ya. Iya. Wes. Sama itu Mbak, CD-CD-nya Mbak ya, bawa om. Oke. Jadi ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan ya. Nanti akan saya kirim videonya untuk bisa dipelajari sendiri ya. Kita para dosen ini membuat beberapa video bareng-bareng ya, yang memang perlu untuk disampaikan ke adik-adik semua, karena kita juga terhalang daring nih ya. Daring ini menurut saya nggak efektif sama sekali. Langsung itu lebih enak ya kan, waktunya juga lebih lama. Kalau daring ini waktunya benar-benar terbatas itu ya. Nah, karena kendala itu tadi, maka pagi ini saya akan menyampaikan tentang kala 4 persalinan ya. Kita tahu bahwa kala pada persalinan itu ada kala 1, 2, 3, 4 ya. Kala 4 itu merupakan kala pengawasan atau pemantauan ya. Kala pemantauan ini dilakukan pada 2 jam setelah plasenta lahir. 2 jam setelah plasenta lahir. Nah, pada kala 4 ini kita harus benar-benar mengawasi atau mengantisipasi dan mendeteksi dini apakah ada hal-hal yang sekiranya tidak kita inginkan di sana. Contohnya yang biasa terjadi adalah pendarahan ya. Nah, di dalam kala 4 ini kita harus tahu tanda-tanda bahaya apa saja yang kira-kira bisa kita gunakan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan ya. Kemudian apa saja yang bersifat fisiologis dan bagaimana kita memantau keadaan itu pada kala 4 ya, tentang kemungkinan patologis. Kala 4 setelah lahirnya kedua, setelah proses tersebut. Jadi sudah termasuk. Nah, observasi apa saja yang harus kita yang kala ya, proses menginjak kala 3 itu biasanya ibunya masih euforia karena bisa melihat bayinya ya. Kenapa? Jadi begitu bayinya lahir, walaupun ibu itu terasa lemah, walaupun terasa lelah ya, tapi dia ada sisi kegembiraan yang meluap, sehingga apabila kondisi ibu itu menurun di kala 2 menginjak kala 3 ini ya, setelah bayi lahir itu masih belum bisa menunjukkan bahwa kondisinya ibu itu ternyata lemah ya. Nah, setelah bayi lahir kemudian bisa lalu melihat bayinya, dan setelah itu ya, setelah kala 3 dan kala 4 ini, nah biasanya ini akan sangat beresiko terjadi ya. Maka dari itu yang pertama ya, bagaimana ibunya ini kesadarannya, apakah baik, posmentik, somnolen, ataukah apatis, dan bagaimana. Maka dari itu kita harus berkomunikasi terus sama ibunya. Ibu, bagaimana rasanya? Senang kan? Apa yang ibu rasakan sekarang? Capek ya? Sekarang kita mengeluarkan dulu sambil ya. Ya, terasa nggak ini? Kalau apa namanya? Ya, jadi sambil diajak bicara ya, itu sekarang aktivitasnya apa, setelah ini apakah masih cuti dan lain sebagainya ya. Yang kedua, pemeriksaan wajib mulai dari tensi, nadi, suhu
bukan. Lalu kontrak plasenta lahir yang harus segera kita lakukan adalah masase. Masase uterus 15 kali selama 15 detik. Ya, jadi selama 15 detik itu kita harus terus masase. Nah, dari masase itu kita akan bisa melihat apakah kontraksi uterus ibunya baik ataukah fundusnya lembek, apakah bisa terjadi pendarahan, ya. Pendarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak melebihi 400 sampai 500 cc. Ya, jadi kita harus bisa mengkalkulasikan, kita harus bisa menghitung berapa kira-kira jumlah darah yang sudah keluar setelah plasenta lahir ini. Ya, nah itu kita bisa menentukan bahwa ibunya ini terjadi pendarahan atau tidak, yaitu pada kala 4. Tanda bahaya pada kala 4, yang pertama demam, ya, demam, kemudian pendarahan aktif. Apabila ibu setelah melahirkan pasti akan ada peningkatan suhu. Peningkatan suhu karena apa? Pada saat persalinan ibunya mengeluarkan tenaga yang lebih banyak, mengeluarkan energi pada saat mengejan. Pada saat kala 1 dan kala 2 ibunya kurang asupan cairan. Apakah mungkin pada saat ibunya kesakitan, ya kesakitan pada kala 2 dilatasi maksimal dan deselerasi, kemudian pada saat proses skala 2 apakah ibu mampu untuk minum banyak? Tidak, ya, hanya minum sedikit-sedikit, itu pun kalau ibunya masih mau untuk minum. Kadang ada beberapa pasien yang menolak karena rasa sakit, karena sudah tidak bisa lagi untuk intake, ya, menambah intake. Nah, akhirnya ibu akan mengalami dehidrasi sehingga ada peningkatan suhu. Selain itu, karena mengejan banyaknya cairan tubuh yang keluar, ya, dari keringat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya akan membuat ibu sedikit dehidrasi, yang membuat suhu tubuh ibu akan sedikit ada peningkatan. Nah, namun pada saat kita melakukan pemantauan di kala 4, suhu ibu itu harusnya menurun secara bertahap. Ya, pada 1 jam pertama mungkin masih 38. Ya. Pada 1 jam kedua harusnya itu sudah kurang dari 37. Ya, harusnya. Ya, tetapi kalau masih ada masih ada penurunan suhu yang tidak signifikan, nah itu kita wajib atau curiga adanya infeksi. Ya. Ada pendarahan aktif. Semua mungkin sudah tahu, ya. Apabila setelah plasenta lahir, maka kita harus cek apakah ada laserasi pada jalan lahir, apakah ada robekan pada jalan lahir. Ya. Selain itu, kita cek fundus, kita cek kantong kemih, ya, atau kandung kemih, ya. Kita cek. Kenapa kok kita cek kandung kemih? Karena kandung kemih yang penuh akan mempengaruhi proses kontraksi uterus, sehingga kontraksinya tidak bisa maksimal. Kalau kontraksinya tidak bisa maksimal, maka pembuluh darahnya juga tidak menutup secara maksimal, sehingga bisa terjadi pendarahan. Pembuluh darah yang mana? Pembuluh darah bekas implantasi plasenta pada dinding endometrium. Kalau kontraksi uterusnya kurang baik, maka pembuluh darah di endometrium bekas implantasi plasenta, ya, kontraksi uterusnya kurang baik, dia tidak akan menutup dengan sempurna, sehingga akan terjadi pembukaan pembuluh darah yang bisa menyebabkan darah ini keluar masih aktif. Ya. Nah, kalau kontraksi uterusnya sudah baik, Bu, tetapi masih ada pendarahan, nah kemungkinan besar karena ada laserasi yang belum kita heading. Ya, itu. Kemudian bekuan darah yang banyak atau yang biasa kita sebut stolsel. Bekuan darah yang banyak ini menandakan apa? Menandakan bahwa terlalu banyak darah yang keluar sehingga dia tidak bisa langsung keluar melalui jalan lahir. Dia tertampung dulu di liang vagina. Karena banyak, ya, banyak. Seperti banjir, ya. Banjir itu kalau terlalu banyak, dia tidak bisa langsung jos, ya. Jadi dia meluber kemana-mana. Nah, karena di jalan lahir ini tidak bisa meluber kemana-mana, jadi dia tertampung dulu di liang vagina, sehingga kalau dia keluar,
maka terjadilah stolsel atau bekuan darah yang banyak ya. Jadi jangan senang kalau keluar darah yang banyak stolsel, wah sudah keluar ini darah banyak, jangan senang dulu. Bisa jadi karena itu merupakan pendarahan aktif yang terlalu banyak yang tidak bisa langsung keluar. Itu ya. Nyeri panggul atau abdomen yang lebih kram dari uterus biasanya, waspada ruptur uteri. Ya. Sakit, nyeri, kram pada perut bagian bawah. Ya. Bau busuk dari vagina, waspada infeksi, pusing, waspada anemia karena terlalu banyak pendarahan mungkin ya. Lemas yang luar biasa dan kesulitan dalam menyusui. Kesulitan dalam menyusui itu tanda bahaya kala 4 apa Bu? Ya, karena kalau kesulitan dalam menyusui saya kira bukan langsung di kala 4-nya ya, tapi setelahnya. Bisa terjadi mastitis, bisa terjadi awalnya terjadi engorgement atau bendungan ASI ya. Kemudian kalau bendungan ASI tidak tertangani dengan benar bisa terjadi mastitis. Kalau mastitis tidak tertangani dengan benar bisa terjadi abses payudara ya, ada timbunan pus atau nanah. Nah, ya. Mekanisme fisiologis yang pertama adalah terjadinya atau proses involusi uteri. Selama 4-5 minggu pertama setelah persalinan, uterus ini mengalami involusi. Dan dalam 4 minggu uterus sudah harus kembali seperti sebelum hamil. Ya. Uterus sebelum hamil itu kan sebesar telur bebek ya. Bisa meregang sampai sebegitu besar. Artinya lagi kalau pada gemeli, pada polihidramnion, pada makrosomia, ya peregangnya lebih besar lagi. Nah, proses involusi uteri ini setiap orang berbeda-beda. Apalagi pada kejadian-kejadian seperti yang saya bilang tadi, polihidramnion, makrosomi, ya, gemeli, ya. Nah, itu karena meregangnya dia berlebihan, banyak terjadi atau resikonya lebih besar terjadinya atonia uteri. Apa itu atonia uteri? Atonia uteri itu merupakan suatu kejadian uterus tidak bisa berkontraksi dengan baik karena overdistensi itu tadi. Peregangan rahim yang berlebihan ya, sehingga dia untuk kembali lagi itu sulit. Ya, pada kejadian-kejadian itu tadi. Ya. Nah, makanya kita kalau ibu baru melahirkan ya ibu nifas itu kan 1 minggu kita minta untuk kembali lagi. Nah 1 minggu itu fokus kita adalah 1 pendarahan, 2 karena pendarahan itu HPP, hemorrhagic postpartum ya. Pendarahan postpartum itu ada 2, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer adalah dalam 24 jam. Dalam 24 jam setelah plasenta lahir. Ya. Nah, kalau yang sekunder setelah 24 jam setelah plasenta lahir. Ya. Nah, kalau dalam 1 minggu ini fokus kita ya pertama kali kontrol, fokus kita adalah yang pertama pendarahan. Yang kedua tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi ini menyeluruh ya, mulai dari kontraksi uterus, kemudian kita lihat vulva vaginanya bagaimana, kondisi jahitannya apabila ada jahitan, ya, kemudian bagaimana lokeanya, ya, punya kurang bagus. Maka bisa ini menjadi lokea purulenta atau lokea yang terinfeksi. Ya. Kemudian dari kondisi ibunya itu merupakan proses involusi. Kemudian jaringannya segera lihat bagian serviks apakah tebal atau lembek, mungkin terjadi odem ya, karena biasanya kalau belum waktunya untuk mengejar pembuangan ingin meneran, ibunya meneran
terus itu sedikit. Nah itu bisa cervix. Lihat bagian pada cervix vagina perineum adanya laserasi atau robekan pada jalan lahir yang segera harus kita heading. Harus ada atau tidaknya tanda-tanda infeksi pada epistomi ya. Kemudian lokea, seperti yang saya bilang, apabila pada saat ibu ini kontrol, yang harus kita perhatikan juga lokea ya. Kenapa lokea harus kita perhatikan? Itu tadi karena apabila ibunya hygiene-nya kurang bagus, mobilisasinya kurang bagus, bisa terjadi lokea yang terinfeksi. Vital sign ya, tekanan darah, nadi, respirasi seperti pada tahap sebelumnya bersalin selama 1 jam postpartum dan suhu 2 jam postpartum. Pada 1 jam pertama kita cek, jam 2 kita cek setiap 30 menit. Rasa menggigil, jika dalam persalinan timbul rasa dingin kemudian itu menggigil, masih dipertimbangkan dalam batas-batas normal ya, bila tidak disertai dengan infeksi. Biasanya dikarenakan ketegangan syaraf serta energi yang terkuras selama persalinan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, pada saat persalinan, pada saat kala 1 fase aktif ya, ibunya sudah mulai benar-benar kesakitan karena kontraksi, ibunya kurang asupan cairan, kemudian pada saat kala 2 ibunya juga banyak mengeluarkan energi dan tenaga, maka bisa terjadi dehidrasi yang bisa menimbulkan ibu tersebut meningkat suhunya. Nah, tetapi pada 2 jam postpartum ya, pada kala 4 suhu itu harus bertahap menurun ya. Harus dipastikan bahwa suhunya menurun secara bertahap. Lalu yang ketujuh adalah sistem gastrointestinal. Gaster itu lambung ya. Gastrointestinal adalah sistem pencernaan. Ibu akan merasa haus dan lapar. Hal ini disebabkan karena proses persalinan yang mengeluarkan banyak energi. Nah, tetapi pada saat setelah persalinan, sistem gastrointestinal itu pasti akan dipengaruhi oleh ketidakseimbangan hormon. Karena pada saat persalinan ya, nah pasti mungkin sembelit ya, sembelit itu bisa dikarenakan karena perubahan hormon itu tadi, kemudian karena kurangnya mobilisasi ya. Ibu postpartum ini, apalagi ibu premi, banyak yang masih takut untuk mobilisasi, masih takut tadi jahitannya ini terbuka dan lain sebagainya. Nah, maka kita sebagai bidan pada saat ibu sebelum pulang postpartum ya, sebelum ibu pulang, maka kita harus memberikan KIE ya. KIE ibu ini tadi kemarin ibu pada saat proses persalinan ada terjadi sedikit robekan pada jalan atau pada alat kelamin atau alat kemaluannya. Tetapi sudah saya jahit. Jahitannya tidak akan mungkin terbuka, tidak akan mungkin robek lagi, tetapi ibu harus bisa menjaga kebersihan. Bagaimana menjaga kebersihannya? Ganti pembalut kalau sudah basah ya, atau pada saat setelah BAB dan BAK, dan pada saat mandi ya. Nah, itu kemudian apabila celana dalamnya sudah basah, celana dalamnya juga harus diganti ya, dan harus jongkok ya, mobilisasi supaya peredaran darahnya bisa lancar. Nah, itu merupakan beberapa contoh KIE kita pada saat ibu nifas sebelum pulang. Sistem renal, air seni yang tertahan sehingga menyebabkan kandung kemih penuh karena tekanan bayi pada saat persalinan. Sistem renal ini merupakan sistem perkemihan. Ada beberapa kasus yang setelah persalinan, setelah melahirkan, ibu tidak bisa BAK secara spontan, harus di bladder training. Bladder training ini tetap dipasang kateter, tapi tidak dipasang urine bag, ya, hanya ditali pada ujung kateternya. Fungsinya apa? Untuk merangsang pada saat ibu ini akan sudah pengen buang air kecil apa belum, ya? Karena apabila pada makrosomi biasanya, pada makrosomi ini karena dia tertekan oleh bagian terdahulu janin pada saat proses persalinan, ya,
ibunya ini malfungsi, jadi nggak berfungsi dengan baik, tiba-tiba ngompol, atau malah tidak bisa buang air kecil sama sekali, ya, tidak terasa pengen buang air kecil sama sekali. Nah, dengan seperti itu maka diadakan bladder training. Bladder training ini dipasang kateter, ya, kateternya ditetapkan atau dikunci, kemudian ujung kateternya ditali. Fungsinya apa? Untuk ibu bisa merasakan apakah ibu ini sudah pengen pipis apa belum. Ya, jadi mengembalikan fungsi dari sistem renal. Ya, itu biasanya akan terjadi pada 2 sampai 3 hari setelah postpartum. Perawatan hemoroid pada saat ibu ini mengejan, ya, pada saat ibu mengejan atau meneran, ya, biasanya akan terjadi pelebaran pembuluh darah pada anus, ya, sehingga timbul adanya hemoroid. Apa saja sih asuhan dan pemantauan pada kala 4 ini? Melakukan rangsangan taktil pada uterus massase, ya, evaluasi tinggi fundus uteri pada saat 1 jam 2 jam, ya, ini paling hendak dia harus sudah berada di bawah pusat, ya, di bawah pusat. Maka dari itu kan setelah bayi lahir kita selalu cek apakah ada, kalau kemungkinan ada bayi kedua, ya. Sama juga dengan postpartum. Kalau postpartum fundus ini harus di bawah pusat. Apabila masih di atas pusat, nah, maka kita harus curiga apakah masih ada sisa plasenta yang bisa membuat pendarahan, ya, dan lain sebagainya. Itu evaluasi tinggi fundus uteri. Pikirkan kehilangan darah secara keseluruhan. Apakah tidak lebih dari 500? Kalau lebih dari 500 kan berarti HPP, ya. Pikirkan periksa perineum dari pendarahan aktif, misal karena episiotomi, ya, atau beberapa robekan yang belum terheading. Evaluasi kondisi secara umum, kondisi ibunya, ya, apakah benar-benar kesadarannya penuh ataukah ibunya kok ngantuk terus, ya, Bu, kenapa ngantuk, rasanya kok ngantuk terus, ya, Bu Bidan. Nah, ini kita harus segera waspada, ya, deteksi secara dini. Dokumentasikan semua asuhan dan temuan selama kala 4 persalinan di halaman belakang pantograf. Ya, kemarin yang saya bilang, di halaman belakang pantograf itu ada mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, ya. Nah, itu semua ada di sana. Pemantauan keadaan umum ibu pada kala 4. Sebagian besar kejadian kesakitan dan kematian ibu ini disebabkan oleh pendarahan pasca persalinan atau hemoragik postpartum, dan terjadi dalam 4 jam pertama setelah kelahiran bayi. Nah, ini hal-hal yang beberapa perlu dipantau selama 2 jam PP, ya, 2 jam postpartum. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa TTV itu adalah hal utama yang harus kita pantau, ya, vital sign-nya. Massase uterus setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada 1 jam kedua. Suhu tubuh, nilai pendarahan, ajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana melakukan massase uterus dan menilai kontraksi. Nah, ini ada beberapa kemungkinan patologis yang bisa terjadi pada kala 4. Yang pertama adalah atonia uteri. Atonia uteri ini uterus tidak bisa berkontraksi dengan baik setelah plasenta lahir. Ya, atonia uteri itu bisa disebabkan karena 1, overdistensi uterus, ya, peregangan uterus yang berlebihan. Bisa juga terjadi karena ada sisa, entah itu sisa plasenta, entah itu sisa selaput ketuban sedikit saja, dia akan bisa mempengaruhi kontraksi uterus. Ya, seperti kalau kita makan. Kalau kita makan, di dalam mulut kita masih ada makanan, kemudian masih kita tambah makanan lagi, pasti kita nggak bisa makan dengan sempurna, ya. Nggak bisa. Nah, sama juga seperti itu. Kalau uterus di dalamnya itu masih ada sisa, ya, sisa entah apa itu, sisa plasenta, selaput ketuban, selaput plasenta, ya, dia nggak akan bisa bekerja dengan baik, ya, karena dia maunya kosong, di dalamnya maunya kosong, ya. Atonia uteri. Kemudian infeksi kala nifas adalah infeksi peradangan pada semua alat genitalia pada masa nifas oleh sebab apapun, ya. Bisa karena mungkin ada zat asing yang masih ada di dalam uterus, ya, atau mungkin ada sisa, ya, itu bisa terjadi infeksi dan bisa terjadi pendarahan, ya. Kemudian juga bisa karena hygiene, ya, infeksi karena kurangnya kebersihan,
itu juga bisa ya. Kurangnya mobilisasi itu juga bisa menyebabkan infeksi ya, dan bisa terjadi pendarahan pada kala 4, HPV primer, dan bisa terjadi HPV sekunder ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya cari KSPR. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada sendiri itu ya. Kalau seandainya terjadi robekan yang belum kita heading dulu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita cek HB. Kelihatan ibunya pucat ya. Jangan-jangan ibunya ini anemis karena pendarahan yang banyak tadi. Kalau memang cek HB-nya kurang, maka kita rujuk untuk dilakukan transfusi. Ya, tetapi kalau ternyata HB-nya 10, 11 ya, berarti kan tidak anemi ya, hanya pendarahan terlalu banyak saja tapi ibunya tidak sampai anemi, maka hanya kita pasang infus, kemudian kita intake nutrisi dan cairannya ini ditambahkan melalui oral, ibunya istirahat sambil kita pantau ya. Itu ya, Albriana. Iya Ibu, terima kasih Bu. Saya ingin menunjukkan KSPR ya, Dik ya. Mana ini? Nah, ada yang mungkin sudah pernah disampaikan, mungkin ada yang belum pernah disampaikan ya, belum pernah mendengar. Nah, ini ada KSPR atau kartu skor Puji Rohiyati yang kita gunakan untuk mendeteksi dini resiko tinggi pada ibu hamil ya. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat semua ya di sini ya. Bisa Bu. Ya, ini ada nama, hamil keberapa, haid terakhirnya kapan, dan ibu dan isi semua ya. Nah, kemudian kita harus bisa mengklasifikasikan usia kehamilan ibunya. Usia kehamilan ibunya itu termasuk tribulan pertama atau tribulan kedua, ataukah ketiga yang pertama, ataukah tribulan 3 yang kedua. Ya, jadi kan sebenarnya pada saat ANC itu memang kan minimal 4 kali dalam satu periode kehamilan ya. 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga, ya kan? Nah, pada saat ibunya ini kita cek ya, yang lebih bagus adalah pada tribulan ketiga yang pertama, ya. Kalau seandainya tribulan ketiga yang pertama, nah, ini kita memberikan skor awal ibu hamil. Skor awal ibu hamilnya adalah 2. Semua ibu hamil diberikan skor 2. Ya, nah ini ditulis di sini. 2. Ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan anamnesa, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, setelah kita melakukan pemeriksaan obstetri, ya. Nah, ditemukan ternyata ibunya adalah riwayat operasi sesar. Nah, kalau riwayat operasi sesar, di sini poinnya adalah 8. Maka ditulis di sini 8. Ya, di sini ditulis 8. Nah, kemudian yang lainnya nggak ada. Yang lainnya tidak ada. Ya. Nah, berarti jumlah skornya yang pertama ditambahkan dengan 8 skor yang kedua ini tadi. Ya, riwayat operasi sesar. Ditulis di sini 8. Kemudian di total, berarti totalnya 2 ditambah 8, 10. Ditulis di sini 10 jumlah skornya. Nah, untuk apa ini jumlah skornya? Untuk melihat bagaimana kondisi persalinannya nanti. Kalau skornya ini 10, ya, berarti penolongnya nanti adalah dokter. Boleh bidan, tetapi dia harus di PKM atau rumah sakit. Ya. Tetapi kalau dari riwayat sesar, maka sebenarnya itu sudah bukan wewenang bidan lagi, tetapi kita harus mengarahkan ke dokter. Ya, karena risikonya tinggi. Ya, tuh. Jadi tahu ya bagaimana cara mengisi KSPR. Ya, ini nanti saya kirimkan ya melalui grup ya apa saja yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin dan hari ini. Kemudian untuk video APN juga akan saya kirim ya untuk kalian nanti belajar. Oke, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
karena waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Selamat